Selamat sore Bapak Ibu VTuber seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Luis dari channel VTube Internasional. Salam VTuber. Oke Bapak Ibu sekalian, pada hari ini khusus saya akan membahas hanya satu topik yang saya bahas, yaitu terkait dengan pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan kepada saya berkali-kali di channel saya, yaitu kenapa seorang Luis yang notabene seorang VTube, kenapa saya membuat konten saya lewat channel YouTube, bukan lewat VTube sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau Bapak Ibu menanyakan tadi, saya jawab bahwa konten-konten yang saya buat selama ini adalah konten-konten yang sifatnya berupa materi edukasi terkait VTube dan juga Q&A atau tanya jawab, serta hal-hal yang berisi informasi mengenai VTube. Nah, kenapa justru saya menggunakan channelnya bukan di VTube sendiri? Ada beberapa alasan Bapak Ibu sekalian. Karena salah satunya ada satu, misalkan kenapa. Kalau kita di VTube, kita hanya bisa memberikan konten kita tidak bisa panjang. Karena iklan di VTube hanya dibatasin 5 detik saja kalau dalam bentuk banner. Ataupun kalau video dibatasin hanya maksimal 15 detik saja. Dan itu pun berbayar. Dan saya bukan mempromosikan dalam bentuk iklan, tetapi saya adalah berupa suatu konten yang sifatnya edukasi. Berarti di mana tempatnya? Saya bisa mengiklankan ke dalam VTube yang free, bisa unlimited, mau setengah jam, seperempat jam bisa. Tapi pertanyaan saya, Bapak Ibu sebagai seorang VTuber, apakah dalam konten-konten kalau kita masukkan yang tidak ada ads-nya, penonton para VTuber melihat berapa persen dari kita klik dari 15 juta member VTube? Yang akan klik berapa kalau yang tidak ada ADS-nya? Hampir mungkin kecil. Maka dari itu materi yang akan saya sampaikan tidak akan nyampe kepada para VTuber sekalian. Maka dari itu satu poin yang saya sampaikan. Kalau kita menggunakan media di VTube sendiri, dia tidak bisa nyampe. Kenapa? Orang tidak melihat iklan-iklan yang tidak ada ADS-nya. Orang-orang cenderung hanya klik di ADS-nya, selesai itu selesai. Karena dia memang fokus untuk mendapatkan penghasilan dari VTube. Itu poin pertama Bapak Ibu sekalian. Poin kedua, kalau kita menggunakan channel di tempatnya yang lain, yaitu di tempatnya VTube, kita bilang VTube dulu. VTube itu tidak bisa interaktif. Artinya kalau saya ada memberikan suatu konten di sana, Bapak Ibu juga tidak bisa interaktif dengan saya kembali, memberikan feedback, komen, dan sebagainya. Saya juga tidak bisa menjawab pada Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu saya menggunakan channel YouTube, di mana channel YouTube kelebihannya adalah saya bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Anda bisa memberikan komen kepada saya pun bisa menjawab kembali komen Anda. Dan apabila Anda ada materi baru bisa kepada saya, dan seperti ya, selain itu juga kita tahu bahwa pengguna VTube hanya 15 juta, tetapi untuk di YouTube, channel YouTube, penggunanya jauh lebih besar dari itu untuk Indonesia saja, bahkan di atas ratusan juta. Belum lagi dengan di dunia. Dan saya memberikan konten untuk didengar atau ditonton oleh seluruh orang yang mau menonton konten saya, baik itu seorang VTuber ataupun belum menjadi seorang VTuber. Siapapun bebas. Bahkan mereka mungkin kalau tertarik dengan saya punya konten dan mereka join, oke, kita welcome untuk mereka bisa bergabung dengan kita. Bapak Ibu sekalian, dan satu hal yang saya suka apabila kita sebagai seorang konten kreator dan kita cukup aktif dalam membuat konten-konten di YouTube, apapun jenis kontennya, maka Bapak Ibu berpeluang juga apabila sudah mencapai jumlah subscriber tertentu akan termonetize. Dengan termonetize itu, Bapak Ibu akan mendapatkan penghasilan juga dari YouTube karena sudah mulai masuk iklan. Sehingga saya sebagai seorang VTuber dan sekaligus sebagai seorang YouTuber yang sudah mempunyai penghasilan tambahan, kita punya double income. Itulah senangnya kenapa saya menggunakan channel YouTube untuk memberikan edukasi kepada rekan-rekan sekalian. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terakhir saya sampaikan Bapak Ibu harus bisa membedakan apa beda aplikasi VTube dengan YouTube. Aplikasi VTube itu bukan sebuah sosial media, tetapi kita adalah benar-benar social advertising. Kita hanya memposting iklan-iklan untuk di VTube dan penontonnya akan dibayar. Tidak dicari seorang konten dalam aplikasi VTube. Beda dengan YouTube. Kalau YouTube memang sebuah media platform
di mana platform ini menyediakan siapapun yang mau berkreasi, membuat konten dan sebagainya, maka YouTube akan menghargai menjadi seorang konten kreator atau disebut dengan nama YouTuber. Jadi harus tahu Bapak Ibu sekalian apa bedanya aplikasi YouTube dan juga aplikasi YouTube. Oke, semoga jawaban saya pada hari ini bisa menjawab pertanyaan yang cukup sering saya dapatkan dari Bapak Ibu sekalian. Mengapa saya selalu menggunakan channel YouTube, kok Bapak VTuber tapi kok pakainya YouTube terus? Katanya VTuber YouTube lebih baik. Bukan, beda. Kita harus tahu aplikasi tadi berbeda. Oke, Bapak Ibu sekalian, semoga hari ini apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan yang terlalu sering ditanya kepada saya, dan semoga bisa melegakan hati Bapak Ibu sekalian untuk jawaban ini. Jangan lupa subscribe, like apabila Bapak Ibu suka konten saya ini, dan apabila Bapak Ibu punya pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, silahkan tuliskan dalam konten di bawah ini. Jangan lupa share video saya ini apabila bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan berguna untuk tim Anda. Terima kasih. Salam YouTuber.